Puji nama Tuhan, biarlah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia karena Dia datang ke dalam dunia sebagai Raja, menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Raja yang datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah sukacita surgawi selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Keselamatan bagi Dia yang duduk di atas takhta. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan,
Dia selama-lamanya. Karena Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Dia memberikan kelegaan ke dalam hidup kita. Dia yang memberikan damai sejahtera untuk hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di baunya. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di baunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bawah namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita kembali berjumpa di ibadah kita hari ini. Kita percaya Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada, beberapa tempat yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, saya percaya Allah hadir dan Allah ada di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan, dan hari ini kita sudah masuk ke bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi, saya percaya kita tetap melihat, merasakan dan mengalami bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya memasuki bulan Desember ini, tema kita bicara tentang Natal. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu Immanuel. Saya akan mengajak kita sama-sama belajar tentang Immanuel, karena saya percaya ini tidak asing kata Immanuel di telinga kita sebagai orang percaya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang dinamakan Immanuel, beberapa jemaat yang bernama Immanuel. Saya percaya itu ada arti khusus, ada makna khusus buat yang memberi nama. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Atau saya mulai baca ayat yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Matius pasal pertama ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan perikopnya bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu dikatakan ayat yang ke-23 di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel di Alkitab nggak banyak ditulis, kata Immanuel di Alkitab hanya ditulis 3 kali, yaitu dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, lalu Yesaya pasal 8 ayat 8, juga Yesaya pasal 8 ayat yang 10, di perjanjian lama itu ditulis 3 kali, dan di perjanjian baru di Matius pasal pertama ayat yang 23 yang sudah kita baca. Nah, Immanuel atau God with us ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu sifat Allah yang omnipresent. Dia maha hadir, dia ada di mana kita ada. Dia bisa hadir dimanapun, kapanpun, dia Allah yang maha hadir. Nah, Immanuel atau Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kata El itu artinya Allah, dan Immanu artinya beserta kita, bersama kita atau dengan kita. Jadi kata Immanuel berarti Allah beserta kita atau Allah bersama kita, bisa juga Allah dengan kita. Nah, dalam kekristenan nama ini juga dipakai sebagai nama, salah satu nama dari Yesus Kristus. Yesus Kristus punya nama, julukan dan sebagainya, lalu ada nama Immanuel. Dan tadi kita sudah baca dikatakan dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, bicara tentang Natal, ini adalah soal kehadiran. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk menyertai kehidupan kita. Sekali lagi, kehadiran Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia juru selamat, dia menyelamatkan kita. Tetapi kehadiran Tuhan itu juga akan menyertai kehidupan kita. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan. Itu Immanuel. Jadi Allah nggak hanya menyelamatkan kita, tapi dia mau menyertai hidup kita. Bahkan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, bagian akhir di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada penyertaan Allah, ada kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Allah hadir di tengah dunia ini. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada di antara kita dan di dalam kita. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia bukan Tuhan yang gak mengerti tentang hidup kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia melihat hidup kita. Karena apa? Karena dia ada bersama dengan kita. Itu sebabnya ketika bicara tentang Immanuel, bicara tentang penyertaan Allah, bicara tentang kehadiran Allah. Dan kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, saya percaya itu akan memberikan ketenangan bagi hidup kita. Makanya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah ada di tengah-tengah kita, di antara kita, di dalam kita, dia ada. Sekali lagi dia bukan Tuhan yang jauh dari kita. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia itu kebutuhan disertai, ditemani, ada penyertaan, ada orang yang bersama kita. Ini terlepas kita penakut atau bukan, kalau ada yang nemenin kita, itu akan memberikan ketenangan buat kita. Sehebat apapun, seberani apapun, kalau ada yang nemenin itu pasti lebih tenang. Itu sebabnya terlepas dari itu semua kita butuh orang yang nemenin kita. Orang yang bersama dengan kita. Kenapa? Kebutuhan dasar manusia itu, kalau kita belajar kebutuhan dasar tentang rasa kebutuhan dasar, yang pertama manusia butuh rasa aman. Butuh rasa aman. Rasa aman diperoleh ketika seseorang dikasihi tanpa syarat. Itu rasa aman. Yang kedua rasa berguna. Rasa berguna itu diperoleh melalui karunia dan talenta yang diberikan. Yang ketiga adalah rasa berharga. Seseorang bisa merasa dirinya berharga kalau itu sudah dihargai dan diterima apa adanya. Seorang merasa berharga. Nah, Yesus hadir, kehadiran Yesus memberikan rasa itu semua. Dia berikan kita rasa aman, dia berikan kita rasa berguna, dia berikan kita rasa berharga, dia buat kita hidup kita lebih berharga. Dikatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dia membuat hidup kita berharga. Makanya ketika kita percaya ada Yesus yang hadir dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami ketenangan dari Tuhan. Kehadiran Yesus memberikan kita ketenangan, kehadiran Yesus memberikan rasa aman bagi kita. Kadang-kadang kita bisa mengerjakan sesuatu sebenarnya sendiri, kadang-kadang kita bisa mengerjakan sendiri, ya udah bisa lah. Tapi kita juga butuh orang yang nemenin. Saya sering kali nemenin temen gitu ya, ayo mau kemana ke sini ditemenin, padahal bisa sendiri. Tapi kalau ada yang nemenin, kalau ada seseorang di samping yang nemenin kita, itu rasanya lebih tenang. Apalagi buat yang lagi pacaran-pacaran gitu kan, kalau ada pacarnya nemenin, wih rasa lebih tenangnya segalanya. Suami istri, suami-suami, kalau kamu nemenin istrimu belanja, saya percaya istri akan jauh lebih tenang. Apalagi kalau suami ngajak istri belanja di mall, istri itu jauh lebih tenang. Itu walaupun keuangan biasa dipegang sama istri. Ini bukan curhat gitu. Tapi biasanya istri akan lebih tenang kalau ditemenin suami. Suami juga harusnya lebih tenang kalau ditemenin istri. Kenapa? Itu lebih nyaman, lebih enak kalau ada yang nemenin. Kadang-kadang meskipun kita bisa sendiri, tapi kalau ditemenin itu jauh lebih nikmat. Nah, Allah hadir, ada Immanuel yang dikatakan Allah beserta dengan kita, dia hadir di hidup kita. Dia mau memberikan ketenangan bagi hidup kita. Dia memberikan segalanya di hidup kita. Makanya kenapa Immanuel atau kehadiran Allah begitu penting dalam hidup kita. Kalau kita mau tahu penting atau tidaknya arti kehadiran Tuhan di hidup kita, maka kita perlu tahu juga seperti apa rasanya hidup tanpa kehadiran Tuhan. Walau hidup tanpa kehadiran Tuhan, itu akan membawa kita pada rasa yang hampa. Hidup tanpa kehadiran Tuhan akan bawa kita pada rasa yang kosong, rasa tidak berarti, tidak bernilai. Singkatnya kehadiran Tuhan membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Dan ketidakhadiran Tuhan di hidup kita membuat hidup kita menjadi sulit untuk dijalani.
Sekali lagi saya bilang, kehadiran Tuhan akan membuat hidup kita lebih nyaman. Dan ketidakhadiran Tuhan di hidup kita akan membuat hidup kita menjadi sulit untuk dijalani. Itu sebabnya penting kehadiran Tuhan di hidup kita. Penting Immanuel ada di hidup kita. Allah yang beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan kenapa begitu penting? Yang pertama, kehadirannya memberikan kepastian keselamatan. Dia hadir, dia memberikan keselamatan, dia memberikan kepastian keselamatan. Makanya Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kehadiran Yesus, kehadirannya memberikan kepastian keselamatan. Bahkan dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, anak manusia datang bukan untuk mencari, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu anak manusia datang katanya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kehadiran Tuhan itu memberikan kepastian keselamatan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 juga mengatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi, Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kehadiran Tuhan itu memberikan kepastian keselamatan. Keselamatan kita peroleh ketika kita percaya Yesus. Yohanes 3:16. Ini kita harus percaya. Kalau kita percaya Yesus, kita memiliki kepastian keselamatan. Makanya ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang kedua, kenapa kehadirannya begitu penting? Kenapa Immanuel begitu penting bagi hidup kita? Yang kedua, kehadirannya memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Ketika Allah hadir di hidup kita, ketika kita percaya Yesus, maka Dia memberikan hidup yang baru bagi kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan demikian. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ayat yang tidak asing bagi kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika Yesus hadir, kita percaya Yesus, kita memiliki keselamatan, kepastian keselamatan, maka orang-orang yang memiliki kepastian keselamatan, yang kedua, dia akan memiliki kehidupan yang baru. Hanya mereka yang memiliki kepastian keselamatan, yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya, yang akan memiliki kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupnya akan punya fokus yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Kalau tadinya hidup bagi diri sendiri, kalau tadinya hidup mencari kepuasan diri sendiri. Tapi ketika kita sudah percaya Yesus, ketika kita sudah mengandalkan Yesus dalam hidup kita, ketika kita sudah percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka kehidupan kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Fokus hidup kita udah beda. Enggak lagi mau menyenangkan diri sendiri. Tapi fokus hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Berusaha bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kehadirannya itu sudah memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Dan kehadirannya mengubah kehidupan kita. Hidup yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang ketiga, kehadirannya memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kehadirannya memberikan kemenangan. Ingat, Allah ketika Dia hadir, Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia memberikan kita menang. Dia memberikan kita menang atas dosa-dosa kita, menang atas ikatan-ikatan kita. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi manusia yang baru. Kita dibaharui dari hari ke hari, terus-menerus diperbaharui. Maka yang berikutnya adalah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah punya
punya fokus hidup yang baru di dalam Tuhan, fokus hidupnya kerajaan Allah, fokus hidupnya Kristus, maka hidupnya akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Dia akan jadi orang-orang yang menang. Bahkan Alkitab berkata, dia akan menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Natal adalah kehadiran Kristus. Dan kehadiran Kristus itu memberikan kemenangan bagi kita. Kita menang dari dosa kita. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimenangkan dari dosa. Bukan lagi jadi hamba dosa. Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita percaya Yesus menyelamatkan kita, maka kita akan punya kehidupan yang baru. Kalau kita percaya hidup kita sudah dibaharui oleh Kristus, hidup kita jadi hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Maka yang selanjutnya harus ada di hidup kita, harus kita yakini adalah kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kalau dia Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, maka hidup kita dari sehari ke sehari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita percaya dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu buat kita. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Perikop di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul tentang kebenaran yang memerdekakan. Saya tidak baca semua, tapi kita baca ayat yang ke-32. Alkitab berkata demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu ayat yang ke-36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Kita merdeka dari dosa, bukan karena kekuatan kita. Kita merdeka dari segala yang mengikat kita. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita. Tapi semata-mata karena ada anak yang memerdekakan kita. Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kehadirannya tidak hanya memberikan kepastian keselamatan, kehadirannya tidak hanya memberikan kehidupan yang baru bagi kita, tapi kehadirannya juga memberikan kemerdekaan bagi kita. Kita dimerdekakan, bukan lagi jadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Makanya dikatakan jika kebenaran itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau ada orang Kristen, kalau Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan sudah percaya Yesus, sudah ikut Yesus, sudah yakin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih jatuh bangun di dalam dosa, mari hari ini terima Yesus masuk dalam hatimu, izinkan Yesus berkuasa dalam hidupmu, sehingga apa? Dia membebaskan kita, dia melepaskan kita dari segala ikatan kita. Ikatan dosa hanya bisa dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Dan dari Yesus, Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia menebus kita semua. Dan kehadirannya memberikan kita kemenangan atas dosa. Gak hanya atas dosa, kehadirannya memberikan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang terbebas dari dosa. Hanya kebenaran yang mampu memerdekakan kita. Siapa kebenaran itu? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di situ jelas dikatakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Ini Yesus yang berkata, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu kebenaran. Jadi kebebasan kita, kemerdekaan kita itu hanya bisa diberikan oleh Yesus kepada kita. Yesus yang memberikan kebebasan. Itu sebabnya ketika dia datang ke dalam dunia, dia berkata, Immanuel, yang artinya dia beserta dengan kita. Dia hadir di hidup kita. Saya percaya ketika Yesus hadir di hidup kita, maka Yesus akan menyertai kita senantiasa.
ketika Yesus hadir di hidup kita, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kepastian, Dia memberikan hidup yang baru, dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan yang terakhir, kehadirannya itu akan memberikan sukacita atas hidup kita. Sukacita, orang yang merdeka adalah orang yang sukacita. Orang yang dibebaskan adalah orang yang sukacita. Kenapa ada kabar sukacita? Ada kabar gembira. Ada kabar gembira, kabar sukacita. Karena kabar gembira adalah Yesus sudah menebus dosa kita. Kabar sukacita adalah bahwa dosa kita sudah disucikan dan kita sudah memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus. Makanya kalau Yesus hadir, Dia memberikan sukacita kepada kita. Kalau Dia sudah memberikan sukacita kepada kita, maka saya percaya sukacita yang ada di hidup kita itu akan menjadi melimpah dalam hidup kita. Kalau ada sukacita yang melimpah di hidup kita, maka akan ada ucapan syukur dalam hidup kita. Makanya saya senang dengan pujian. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Jadi kalau ada sukacita, maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kalau orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur, dia percaya bahwa ada Yesus dalam hidupnya. Kalau hari-hari ini kita merasa seorang diri, kalau hari-hari ini kita merasa kok kayaknya sendiri, sepi, ingat Tuhan selalu ada buat kita. Dan Dia tahu akhir cerita hidup kita semua. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Itu sebabnya bersukacita atas kehadiran Yesus Kristus mendatangkan perubahan hidup yang nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, bersukacita atas kehadiran Yesus Kristus mendatangkan perubahan hidup yang nyata. Hidup kita akan diubahkan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu berapa lama kita jadi orang Kristen. Kita sudah percaya Yesus. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki perubahan hidup. Hidup kita dibaharui. Dan kalau kita sudah percaya Yesus, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang hidup kita. Kita butuh Tuhan. Kita gak bisa jalan sendiri. Kita gak perlu Tuhan. Ada begitu banyak pujian-pujian mengatakan kita perlu Tuhan, kita gak berani jalan sendiri. Kita butuh Tuhan yang pegang kita. Itu sebabnya ketika Yesus lahir, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, Dia akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Natal itu bicara tentang kehadiran. Natal bicara tentang soal kehadiran Yesus ke dalam dunia. Enggak hanya di dalam dunia Yesus hadir dan izinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Enggak hanya di hidup kita, izinkan Yesus hadir di hati kita. Kalau Yesus sudah hadir di hati kita, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang akan mengalami Tuhan. Kita adalah orang-orang yang akan terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan gak pernah lekang dalam hidup kita. Dia akan senantiasa ada buat hidup kita. Kesadaran akan kehadiran Allah membuat kita berani dan memiliki jaminan menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Sekali lagi, kesadaran akan kehadiran Allah membuat kita berani dan memiliki jaminan menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Karena Immanuel artinya Allah beserta kita. Maknanya adalah Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan atau menelantarkan kita. Immanuel berarti suatu kata pengharapan. Tidak peduli situasi apapun yang menyusahkan, yang sedang kita hadapi, Allah tetap Dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Mungkin masalah kita berbeda. Masalah yang kita hadapi mungkin berbeda. Tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda. Kekuatan dalam menghadapi masalah mungkin berbeda. Namun percayalah, jangan pernah lupa bahwa kita tetap memiliki Allah yang sama. Allah yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang tidak pernah berubah kuasanya. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyertai kita. Itu sebabnya ketika Allah Immanuel itu ada di hidup kita. Allah yang beserta dengan kita ada di hidup kita. Jangan pernah takut untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan.
Mungkin tahun ini kita mengalami situasi yang belum pernah kita hadapi. Mungkin tahun ini kita menghadapi tantangan demi tantangan yang belum pernah kita hadapi. Tapi di akhir tahun ini kita bisa melihat ternyata penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita bisa menyaksikan, kita bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu sempurna adanya sampai hari ini. Kita masih sehat hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Kita masih ada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk tetap percaya sama Tuhan. Saya mau setiap kita hari ini ketika kita beribadah dengan keluarga kita. Ketika kita beribadah dengan keluarga kita, suami, istri duduk bersama, anak-anak dengan orang tua. Mari saling bergandengan tangan berkata, Allah menyertai kita. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan keluarga kita. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan hidup kita. Mungkin anak-anak kita harus keluar kota karena dia harus kuliah. Dia harus kos, merantau, bekerja dan sebagainya. Tapi orang tua percayalah, kalau kita sudah membawa anak-anak kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai anak-anak kita. Dia yang menyertai, dia menjaga anak-anak kita. Maka tugas orang tua adalah membawa anak-anak kepada Yesus. Kalau anak-anak udah dibawa kepada Yesus, saya percaya orang tua yang takut akan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Ketaatan akan melahirkan ketaatan. Itu sebabnya hari ini Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dalam menjalani hidup ini. Percayalah, Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, arti kehadiran-Mu. Penyertaannya sempurna dan rancangannya penuh damai. Jalan tak terselam. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu, percayalah akan penyertaannya yang sempurna, rancangan yang penuh damai bagi setiap kita, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiratmu Tuhan. Lebih lagi katakan penyertaanmu. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiratmu. Sekali lagi penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehadiranmu, penyertaanmu sesuai dengan namamu, Immanuel, Allah selalu beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap keberadaan kami, tak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyertai untuk memberikan pertolongan adanya. Jikalau jemaat-Mu saat ini menghadapi problem, Tuhan, kami tetap percaya Immanuel, Allah yang beserta senantiasa akan memberikan pertolongan yang heran adanya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berkatilah negara kami, bangsa kami Indonesia. Agar damai sejahtera Allah senantiasa meliputi Nusantara, Indonesia tercinta. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu agar mereka tetap tekun setia sampai akhir hayat, tetap iman kepada Tuhan. Karena hanya Engkau-lah pengharapan kami dan hanya di dalam Engkau Tuhan keselamatan kami sudah pasti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Tuhan jamah supaya mereka boleh mengalami kesembuhan, yang saat ini sedang dalam pemulihan, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya.
Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Amin.